Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Senang saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan pada kesempatan ini perkenalkan saya Muhammad Ali adalah Widya Iswara, ahli muda di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Jayapura. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan strategi pembelajaran mata pelatihan penyusunan rencana kerja anggaran pelayanan publik. Ini adalah hasil kerjasama Plan Jakarta dan DKPP Kota Jayapura. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, dasar hukum pelaksanaan PKP ini yang paling utama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, di mana situ dinyatakan bahwa ASN itu harus memiliki tiga kompetensi, yaitu kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Cuman belakangan ternyata harus ada tambahan kompetensi pemerintahan, maka sekarang lahir menjadi 4 kompetensi tadi ditambah dengan kompetensi pemerintah. Nah, PKP inilah hasil penggabungan antara Diklat PIM dengan Diklat PIM Pemdagri, maka lahirnya menjadi pelatihan kepemimpinan pengawas ini, di mana dasar hukum yang terbarunya adalah Perkala Nomor 15 Tahun 2019 tentang pelaksanaan pelatihan kepemimpinan pengawas. Kompetensi yang dibangun lewat PKP ini adalah kompetensi kepemimpinan melayani sebagai kompetensi manajerial untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan pengawas yang merupakan kemampuan dalam mengendalikan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan oleh pejabat pelaksana sesuai dengan SOP. Yang berikut bahwa membangun karakter dan sikap pelaku kepemimpinan Pancasila yang berintegritas, menjunjung tinggi etika birokrasi dan bertanggung jawab dalam pengendalian pelayanan publik di unit organisasinya sebagai bentuk perilaku kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Dan ketiga, mengaktualisasikan kepemimpinan pelayanan dan pengendalian pekerjaan sesuai dengan bidang tugasnya dengan melakukan inovasi, kolaborasi, dan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal dalam rangka implementasi peningkatan kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh pejabat pelaksana. Di mana kurikulum dalam agenda pelatihan ini itu ada 5 agenda, yaitu pertama agenda orientasi, kemudian agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara, agenda kepemimpinan pelayanan, agenda pengendalian pekerjaan, dan agenda aktualisasi kepemimpinan. Nah, saya pada kesempatan ini dan workshop ini adalah mengambil agenda pengendalian pekerjaan, di mana di dalam agenda ini ada 7 mata pelatihan, yaitu 1 teknik komunikasi publik, yang kedua adalah perencanaan kegiatan pelayanan publik, yang ketiga penyusunan rencana kerja anggaran pelayanan publik, yang keempat pelayanan publik digital, yang kelima manajemen mutu, yang keenam manajemen pengawasan, yang ketujuh pengendalian pelaksanaan kegiatan. Nah, deskripsi singkat daripada mata pelatihan ini bahwa mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan menyusun rencana kerja anggaran melalui proses pembelajaran, meliputi penjelasan singkat tentang mekanisme perencanaan pembangunan, proses mengidentifikasi inisiatif kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi, dan melakukan praktek atau latihan penyusunan rencana kerja anggaran pelayanan publik. Nah, dari hasil belajar ini diharapkan peserta mampu menyusun rencana kerja anggaran pelayanan publik. Apa indikatornya? Indikatornya adalah 1, mampu menjelaskan mekanisme perencanaan pembangunan. Yang kedua, mampu mengidentifikasi inisiatif kegiatan baru sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dan yang ketiga, mampu menyusun rencana kerja anggaran pelayanan publik. Nah, di dalam mata pelatihan ini ada 3 materi pokok, yaitu materi pertama adalah konsep perencanaan pembangunan nasional dan penganggaran, di mana dalam materi pokok ada 4 sub materi pokok, yaitu sistem perencanaan pembangunan nasional, integrasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah, kemudian proses perencanaan, konsepsi penganggaran. Kemudian yang berikut materi pokok mekanisme penyusunan anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah.
di mana dalam materi pokok ini ada dua sub materi pokok, itu pentingnya penyusunan rencana kerja anggaran dan bagaimana mekanisme penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah. Dan materi pokok yang ketiga adalah proses penyusunan rencana kerja anggaran pelayanan publik, di mana di situ ada 3 sub materi pokok, yaitu penyusunan RKA kementerian lembaga, yang kedua penyusunan RKA organisasi perangkat daerah, dan yang ketiga adalah praktek penyusunan RKA pelayanan publik. Dan ini hal yang penting adalah pada materi pokok yang ketiga ini ada praktek penyusunan rencana kegiatan anggaran pelayanan publik. Nah, baik Bapak Ibu saudara sekalian, kita lanjutkan ke strategi pembelajaran mata pelatihan penyusunan RKA pelayanan publik ini. Bagaimana strateginya? Baik. Proses pembelajaran itu dibagi dalam 3 hal pokok. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah penyajian materi, dan yang ketiga adalah penutup. Baik, di pembukaan, Bapak Ibu, fasilitator, saya sebagai fasilitator, memberikan salam, kemudian mengawali semua itu dengan berdoa supaya menjadikan cool dulu hati semua setelah mungkin pagi habis berolahraga, jadi kita berdoa dulu. Kemudian setelah itu saya untuk suasana supaya lebih nyaman dan enjoy, maka memperkenalkan diri, kemudian saya mencoba mengenal peserta secara cepat, kemudian menciptakan suasana yang kondusif lewat menggali harapan peserta, kemudian kita lakukan ice breaking singkat kalau memang perlu. Kemudian yang paling penting lagi di awal itu saya lakukan adalah pretest. Kenapa pretest? Karena saya menganggap bahwa pejabat pengawas ini adalah orang-orang yang sudah punya pengalaman, sehingga mereka datang tidak kosong. Maka saya akan mengetes. Dan ini mata pelatihan perencanaan penyusunan rencana anggaran ini adalah sesuatu yang senantiasa dilakukan setiap tahun oleh para pejabat ini, sehingga kita mau mengetahui sejauh mana selama ini pengetahuan yang mereka dapatkan. Kemudian di dalam pembukaan ini peserta tindakannya adalah menjawab salam, kemudian menyimak, dan yang penting menjawab soal. Di mana soal pretest ini saya buat dalam bentuk program Kahoot, sehingga kita akan langsung dapatkan hasilnya. Dan saya akan memberikan apresiasi bagi peserta 5 besar yang terbaik dari jawaban Kahoot-nya mereka, supaya mereka tambah bersemangat di dalam mengikuti pembelajaran ini. Kemudian metode yang saya gunakan tetap sebagai biasa, ceramah, tanya jawab, kemudian ice breaking, dan alat bantu ada laptop, LCD, Flickr, Pidol, bahan ajar. Waktu saya akan coba gunakan paling maksimal adalah 25 menit. Kemudian kita masuk kepada penyajian. Di sini akan dibagi 3 tahap. Yang pertama adalah perencanaan pembangunan nasional dan penggarap sebagaimana dengan materi pokok yang ada. Nah, di dalam penyajian pertama ini, sebagai fasilitator, saya akan pertama adalah menjelaskan secara singkat dulu tentang apa itu perencanaan nasional. Kemudian saya membagi kelompok mereka untuk berdiskusi di kelompok, karena bahan kan materi sudah di mereka, sehingga mereka baca. Kenapa? Karena orang dewasa itu lebih senang dia berbicara sendiri di kelompoknya dan lebih paham dibanding kita menggurui atau menceramahi. Ya, setelah mereka berdiskusi, maka setiap kelompok menyajikan hasil diskusinya, dan kita akan sharing saja, karena waktu biasanya keadaan ini materi yang didiskusikan yang sama, maka kita akan pilih 2 kelompok untuk menyajikan. Kemudian peserta dia tindak melakukan adalah menyimak, kemudian melakukan diskusi kelompok dan mempresentasikan, di mana metodenya sama juga, ada ceramah, curhat pendapat, diskusi, kemudian alat bantunya ada laptop, LCD, speaker, dan yang lain sebagainya. Selanjutnya masuk kepada penyajian kedua, yaitu dengan materi pokok mekanisme penyusunan anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah. Ini sebenarnya adalah yang sama, cuman karena skopnya yang berbeda. Kalau APBN skopnya nasional, APBD skopnya adalah daerah, apakah dia bentuknya provinsi atau kabupaten kota. Nah, di sini saya akan memaparkan secara singkat awal saja tentang apa itu APBD, kemudian saya meminta mereka berdiskusi kembali supaya lebih cepat. Kenapa diskusi? Karena orang dewasa kalau dengan berdiskusi lebih cepat dia menangkap dibanding kita menceramahi mereka.
sehingga dengan itu, nah dengan mereka sudah diskusi, saya tetap biasalah dengan metode yang sama, ceramah, diskusi, kemudian dengan alat yang sama, laptop, dan lain-lain. Waktu saya gunakan maksimal 120 menit. Saya ingin men-saving waktu dari penyajian pertama kedua supaya ada yang akan saya coba di penyajian ketiga. Di mana penyajian ketiga itu adalah penyusunan rencana kerja anggaran di pelayanan publik. Di sini intinya di mana peserta kita berikan banyak waktu sebenarnya untuk melakukan praktek penyusunan RKA. Jadi di sini saya diawali dengan saya menjelaskan itu apa itu RKA dan bagaimana menyusunnya, ya. Kemudian setelah itu baru kita sama-sama melakukan praktek. Jadi saya tidak memberikan per kelompok karena kalau berkelompok biasanya saling berharap, maka saya memberikan per orang. Silakan masing-masing berbuat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan cari kegiatan dan dibuatkan RKA-nya sampai menjadi sebuah RKA yang layak untuk disampaikan kepada pimpinan. Ya, jadi peserta sama juga tadi dia merespon, kemudian langsung mempraktekkan dan metode bantunya hampir semuanya sama dan cuma ada tambahan kertas bantu untuk kepada para peserta. Waktunya saya berharap 130 menit, tapi kalau saya tadi bisa saving dari awal, mudah-mudahan bisa bertambah. Itu pembelajaran saya lakukan. Dan terakhir penutup. Di penutup ini tetap saya akhiri dengan post test, yaitu tadi supaya mengetahui perkembangan daripada kemampuan mereka menangkap apa yang tadi sudah kita pelajari. Dan di post test ini juga saya berikan apresiasi bagi 3 atau 5 tertinggi nanti yang terbaik. Saya akan berikan apresiasi sehingga mereka tetap bersemangat dalam pembelajaran. Kemudian setelah itu saya menutup pembelajaran dengan sama-sama kita berikan kesimpulan secara bersama. Kemudian saya mengapresiasi kepada seluruh peserta bahwa sudah terima kasih sudah mereka memberikan perhatian kepada kegiatan ini, dan alat bantu juga sama sudah dilakukan, dan waktunya saya berharap paling maksimal 15 menit sudah bisa selesai. Dan terakhir bahwa menutup semua itu saya meminta mereka untuk menyampaikan moto kota kami, Hente Cahi Yo Onomi Temarni Hanaset, satu hati membangun kota untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Wanyambe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.